Sekarang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Salam sehat buat kita semuanya. Di tengah merebaknya pandemik virus corona di tengah-tengah dunia saat ini yang sudah memakan korban jiwa, Indonesia juga turut serta di dalam penanggulangan penyebaran virus corona yang menjadi ancaman buat dunia saat ini. Di dalam menyikapi pandemik virus corona ini bisa beragam sikap muncul, mulai dari orang yang begitu ketakutan yang luar biasa hingga orang-orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan dari virus corona ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita harus berhikmat di dalam menyikapi virus corona ini, bahwa tepat dan kita adalah orang yang bijak ketika kita turut serta dan kita membantu pemerintah di dalam penanggulangan pandemik virus corona yang terjadi saat ini. Kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan ini. Tetapi jangan sampai juga dengan iman itu kita justru mencobai Tuhan. Kita perlu waspada, tetapi jangan sampai kita pada ketakutan yang berlebihan. Mari kita sikapi dengan bijak setiap berita-berita yang menyangkut dengan virus corona ini. Jangan sampai justru berita-berita itu semakin membawa kita kepada ketakutan, kepanikan, ketakutan yang berlebihan. Tetapi kita juga boleh menyeimbangkan berita-berita itu dengan berita-berita yang benar, yang tentu mungkin akan memberikan kita kepastian, memberikan kita ketenangan di dalam menyikapi pandemik virus corona yang menyebar saat ini. Demikian juga firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini dengan satu pertanyaan sederhana. Dapatkah kita bersukacita di dalam pergumulan? Atau kalau kita bisa mengaplikasikannya kondisi saat ini, bisakah kita bahagia di tengah-tengah virus corona yang melanda? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena jika kita tunggu untuk bersukacita hingga pergumulan itu berakhir, maka dapat dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bisa bersukacita. Karena sesungguhnya pergumulan itu tidak akan pernah berakhir. Penderitaan itu tidak akan pernah berakhir dari kehidupan ini. Dan itulah yang dapat kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 22, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Sebab penderitaan sudah menjadi realita kehidupan yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Namun demikian, penderitaan dan pergumulan apapun yang ada di dunia ini tidaklah menjadi alasan untuk kita tidak bersukacita di dalam Tuhan. Di Roma 8 ayat 35 dikatakan lagi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, penindasan, atau apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikian halnya juga dengan pemazmur di dalam nats ini, bahwa kesanggupan dia untuk bersukacita bukan karena dia sedang mendapatkan keberuntungan, tetapi justru keadaan dia adalah ketika dia menghadapi pergumulan yang berat di tengah-tengah kehidupannya. Beratnya penderitaan yang dialami oleh pemazmur digambarkan dia seperti seorang yang masuk ke dalam lumpur hidup, ataupun seperti seorang yang sedang diobang-ambingkan di lautan tanpa ada pijakan. Tetapi sekalipun penderitaan itu begitu menyakitkan bagi dia, tidak akan menyurutkan dia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemazmur mau bersaksi di dalam penderitaannya bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan pasti akan membela orang-orang benar. Sebab pemazmur memiliki satu prinsip: lebih baik menderita sementara waktu daripada harus hidup di bawah murka Tuhan, daripada hidup di dalam perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Disinilah keyakinan pemazmur akan keselamatan daripada Tuhan, sebab dia menjalani penderitaan adalah sebagai orang yang hidup benar di hadapan Allah. Menderita bukan karena perbuatan dosa, tetapi menderita
adalah karena memegang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya juga dapat kita melihat bahwa kemampuan pemazmur untuk bersuka cita di dalam penderitaannya adalah karena dia menempatkan Tuhan itu menjadi tempat dia untuk menyuarakan isi hatinya, untuk menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa orang benar. Dan melalui Mazmur 69 ini kita juga dapat untuk merasakan, kita juga dapat untuk melihat bagaimana penderitaan Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi pemazmur dan juga bagi kita melalui penderitaan Tuhan Yesus. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di tengah hidup kita, maka kita harus mensyukurinya, bahwa itu dapat menjadi jalan untuk semakin menghayati penderitaan Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dengan penderitaan yang kita hadapi, kita dapat semakin menghayati bagaimana pengorbanan Kristus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Seperti apapun penderitaan kita di dunia ini, tidak akan menyurutkan iman kita kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah untuk mau ditarik untuk mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja di dalam menghadapi setiap pergumulan yang datang. Maka janganlah kiranya kita terhasut untuk melakukan dosa hanya untuk menyelesaikan pergumulan hidup. Sebab ada Tuhan untuk kita andalkan, ada Tuhan tempat kita memohon, ada Tuhan tempat keselamatan kita. Dan itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita imani, bahwa Tuhan sanggup memberikan keselamatan kepada kita di setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Seperti apapun pahitnya penderitaan di dunia ini, tidak akan pernah dapat sebanding dengan apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan tindakan dosa, orang yang hidup di dalam murka Tuhan. Tidak seberapa penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan mereka yang hidup di dalam murka Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan buat kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.